Nomor 16, sebuah benda melakukan getaran harmonik. Pada suatu saat energi kinetiknya sama dengan energi potensial, di mana amplitudenya adalah 2 akar 2 cm. Hitunglah besar simpangan pada saat itu, Y. Ini jadikan ke meter 2 kali 10 min 2 akar 2 ya, simpangan. Berarti kita jawabnya dengan persamaan EK sama dengan EP. EK itu nanti adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat dikurang Y kuadrat. Sama dengan EP itu adalah setengah M omega kuadrat dikali Y kuadrat. Setengah habis. M omega kuadrat habis. A-nya adalah berapa tuh? Ya, pindahin dulu ya. A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Berarti A kuadrat kurang sama dengan Y kuadrat ditambah Y kuadrat. A kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Oke, kita lanjutin di sini. Berarti A kuadrat itu adalah 2 kali 10 min 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 2Y kuadrat. Berarti ini 4 kali 10 min 4 kali 2 sama dengan 2Y kuadrat. Coret-coret. Berarti 4 kali 10 min 4 sama dengan Y kuadrat. Berarti akar 4 kali 10 min 4 sama dengan Y. Berarti 2 kali 10 min 2 sama dengan Y. Berarti 0,02 meter sama dengan Y. Simpangannya ya, berarti simpangannya 0,02 meter. 17. Suatu pegas diletakkan vertikal seperti gambar. Benda bermasa M sama dengan 0,1 kg dilepas tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter di atas permukaan tanah dan menekan pegas. Oke, berarti ini dan berapa tekanan pegas. Nah, jadi kan di sini artinya nanti energi potensial pegas, energi potensial sama dengan energi potensial sama dengan energi potensial pegas. Nah, energi potensial itu kan MGH. Energi potensial pegas itu setengah K delta X kuadrat. Nah, hubungannya K itu adalah M-nya kan 0,1, G-nya adalah 10. Nah, kita masukkan aja ya. Di sini K-nya kan udah ada nih. K-nya sama dengan 400 Newton per meter. Berarti M-nya 0,1 kali 10 kali 8 sama dengan setengah kali 400 kali delta X kuadrat. Berarti ini 200. Ini adalah 80 sama dengan kok 80? 8 aja ya. 8 sama dengan 200 kali delta X kuadrat. Bagi 4 ini 2, bagi 4 ini 50. Berarti kita lanjutin sini. 50 delta X kuadrat sama dengan 2. Berarti delta X kuadrat sama dengan 2 per 50. Berarti delta X kuadrat sama dengan 1 per 25. Berarti delta X saja adalah akar 1 per 25. Berarti delta X sama dengan 1 per 5 atau 0,2 ya, 0,2 cm. 0,2 meter maksudnya. 0,2 meter. Lanjut 18. Sebuah pegas digantung vertikal dan ujung bawahnya diberi beban M sama dengan 50 gram. Berarti ini adalah sama dengan 0,05 1, 2, 3 ya, 0,05 kg. Nah, kita cari F, nggak usah ya. Kemudian beban digetarkan dengan frekuensi sama dengan 10 Hz. Kemudian ini M1, ini M2-nya diganti jadi 200 gram atau 0,2 kg. Frekuensi getarannya menjadi berapa? Ini F1. Hubungannya kalau frekuensi itu kan F sama dengan 1/2 pi akar K per M kan. Jadi dia berbanding terbalik dengan massa. Berarti F1 per F2 sama dengan akar M2 per akar M1. Karena berbanding terbalik. Berarti 10 per F2 sama dengan, kita masukkan, nggak usah diganti ya, akar 200 per akar 50. Coret-coret, ini 4. Berarti ini 1 jadinya kan.
10 per F2 sama dengan akar 4 per akar 1. Berarti 10 per F2 sama dengan 2 per 1. Berarti 2 F2 sama dengan 10. Berarti F2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 Hz. 19. Beban yang bermasa M adalah 500 gram atau sama dengan 0,5 kg. Nah, dipasang vertikal kemudian ditarik ke bawah, delta X sejauh 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Jika konstanta pegas adalah 200 Newton per meter, yang A kita cari dulu ya, periode, berarti T dan frekuensi. Nah, kalau pegas itu tadi periodenya adalah ini ya, K per M, M per K. Nah, ini kebalik-balik. Jadi, ingat aja T itu periode TM ya, TM. Berarti T sama dengan TM, biar nggak kebalik-balik gitu. T sama dengan 2V M per K. Berarti 2V, M-nya adalah 0,5, bagi K-nya adalah 200. Berarti, kita lanjut di sini. T sama dengan 2V akar, kalau sama-sama kita kali 10, itu kan 5 per 2000. 2000 ya, bagi 51, bagi 5 ini 400. Berarti 2V akar 1 per 400. Berarti 2V akar, enggak akar lebih, 1 per 20. Berarti coret-coret ini 10, jadinya V per 10 atau 0,1 V sekon. Nah, oke. Kemudian yang B, frekuensi ya. Frekuensi itu 1/2V akar K per M, dibalik ya. Berarti F sama dengan 1 per 2V akar K-nya 200 bagi 0,5, berarti 1/2V akar 2000 per 5. Berarti 1 per 2V akar 400, berarti jadinya adalah 1 per 2V akar 20. Berarti coret-coret ini 10, jadinya 10 per V Hz. Nah, lalu EP di titik terendah. Nah, EP di titik terendah itu 0, ya, karena di titik terendah kan. Kemudian kalau kecepatan melewati titik setimbang berarti V. Nah, titik setimbang itu berarti V-nya Vmax, ya. A kali omega, berarti A-nya itu atau diganti jadi simpangan juga bisa ya. Nah, diganti jadi ini. Nah, ini simpangannya delta X. Berarti delta X kali omega. Hubungannya dengan omega itu adalah dengan K ya. Omega itu bisa sih langsung aja nak 2VF. Karena kita udah dapat frekuensi kan. 0,1 kali 2V kali frekuensinya 10 per V. Coret-coret. Berarti 0,1 kali 2 kali 10. Berarti adalah 2 meter per sekon. 20. Sebuah partikel bergetar harmonik dengan amplitudo 20 cm atau 0,2 meter dengan frekuensi 1/4 Hz. Hitunglah energi kinetik dan energi potensial EK dan EP setelah bergetar 2,5 sekon, di mana massa benda adalah 400 gram, yaitu 0,4 kg. Kita cari dulu simpangan ya. Simpangan itu Y sama dengan A kali cari dulu simpangan sama kecepatan ya. A sin omega T ya. Berarti A-nya 0 dalam meter ya. Berarti 0,2 sin, kita cari di luar aja ya omeganya. Nggak apa-apa deh, 2VF kali 2,5. Berarti 0,2 sin 2V, frekuensinya 1/4. 2,5 itu kan sama artinya 25 per 10. Ini bagi 21, ini bagi 2, 2. Berarti ini bagi 5, 2. Ini bagi 5, 5. Berarti jadinya 0,2 sin 5/4 I. Nah, berarti 0,2 sin 5/4
kali V itu kan 180 ya. Berarti 0,2 ini bagi 4 1, bagi 4 ini 45. 45. 45 kali 5, 5, 2, berarti ini 20, 225. Berarti 0,2 kali sin 225. Nah, sin 225 itu sama dengan sin 225 itu sama dengan sin min 45. Sama dengan sin min 45 yaitu min setengah akar 2. Jadi nanti dapatnya di sini 0,2 kali min setengah akar 2 yaitu min 0,1 akar 2. Atau adalah meter ya. Nah, dapat kita yang simpangan baru ya. Nah, kemudian baru kita cari kecepatan. Berarti kan kecepatan itu V sama dengan A omega cos theta. Nah, berarti A-nya 0,2, omeganya adalah 2VF cos, berarti 225 ya. Berarti 0,2 dikali 2V kali 1/4 cos 225. Berarti ini kan coret 2, coret 0,1. Berarti 0,1 V cos 225. Cos 225 itu. Nah, ini sama ya. Nah, jadi cos 225 itu sama dengan cos min 45, yaitu min setengah akar 2. Berarti kali min 1/2 akar 2. Jadinya adalah 0,1 bagi 2. Itu adalah 0,05. 0,05 akar 2 pi. Nah, dapat V-nya segini, satunya meter per sekon. Nah, baru kita cari EK. EK itu adalah setengah mv kuadrat. Setengah ya, setengah kali 0,4. V-nya yang ini ya, 0,05 akar 2. Berarti ini coret 0,2. Berarti jadinya ini adalah 0,2, ini kuadrat ya. Nah, 0,5 dikali 0,5. 0,05 dikali 0,05 itu 0,0025. Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Itu dikali 2 berarti dapatnya nanti adalah 0,2 dikali 0,005. Jadi nanti hasilnya adalah 0,2. Itu adalah 0,001 Joule. Nah, itu EK ya. Kemudian untuk mencari EP, nah EP itu adalah setengah K Y kuadrat. Nah, K itu bisa dijabarkan setengah M omega kuadrat kali Y kuadrat. Berarti setengah kali 0,4. Omega itu tadi adalah 2VF dikuadratkan. Y kita adalah 0,1 akar 2 dikuadratkan. Ya, berarti dicoret ini 0,2 ya. 0,2 kali 2V, F kita adalah 1/4. Tunggu, ini ada V-nya ya. Ini ada V ya, berarti ini ada V-nya juga dong. V kuadrat, ini V kuadrat. Berarti ini adalah V kuadrat kali, nah ini dikuadratkan ya, 0, jadinya kan itu 0,1, Y-nya kan 0,1. Min ya, minnya di dalam. Jadi nanti kan positif juga ya, min. Berarti itu adalah 0,1 kali 0,1 akar 2 dikuadratkan berarti dikali dengan 2. 0,02. Ini udah hasil akhirnya. Berarti 0,2
Ini coret, berarti ini 2. Berarti dapatnya adalah Pi per 2 dikuadratkan kali 0,02. Berarti ini 0,2 Pi kuadrat per 4 kali 0,02. Nah, tinggal dikalikan aja. 0,2 dikali 0,02 dibagi 4 itu adalah 0,01. Berarti 0,001 Pi kuadrat. Satuannya adalah Joule. Sama berarti ya. Nah, kalau sama berarti betul. Oke.